Oke, kita langsung aja ya, kita bedah masalah utama yang lagi terjadi di Thailand sekarang. Nah, ini dia nih kesimpulan utamanya. Jadi, perpecahan sejati di masyarakat Thailand itu ternyata bukan soal politik atau kelas, tapi soal ketimpangan antara peluang yang ada di ibu kota dengan peran yang seolah-olah udah ditetapkan buat provinsi-provinsi lain. Jadi, ini tuh bukan soal siapa lawan siapa yang sering kita lihat di berita ya, tapi ini jauh lebih dalam. Ini soal struktur, soal kesempatan yang timpang banget. Nah, pertanyaannya kan, kalau kesenjangannya sebesar ini, kok susah banget ya kelihatannya? Kenapa hal ini nggak muncul gitu aja di data-data statistik yang biasa kita baca? Kalau gitu, ini masalah apa dong? Kalau bukan soal duit, terus apa? Jawabannya itu bukan soal kaya atau miskin, tapi sesuatu yang lebih mendasar yang kita sebut kepadatan pilihan. Maksudnya apa? Ya ini soal seberapa banyak sih opsi, jalur, atau bahkan jaring pengaman yang kamu punya. Sesuatu yang nggak bisa diukur pakai uang. Coba dia lihat perbandingan ini. Jelas banget kan bedanya. Kalau di Bangkok, itu kayak jaring laba-laba kesempatan. Kamu bikin kesalahan, itu bisa jadi pelajaran, karena masih banyak jalan lain. Mau pindah karir? Bisa. Mau coba lagi? Ada kesempatan. Nah, kalau di provinsi, itu kayak jalan satu arah. Salah langkah sekali, bisa-bisa itu jadi jalan buntu. Nggak ada banyak pilihan buat puter balik. Jadi, peluang di Bangkok itu apa aja sih? Ya ini dia, pendidikan kelas atas, pilihan karir yang bejibun, jaringan orang-orang penting, modal budaya, dan yang paling krusial, banyak banget kesempatan buat bangkit lagi kalau gagal. Ini nih yang menarik. Semua ini tuh kayak bikin jaring pengaman buat orang-orang yang punya ambisi. Sesuatu yang nggak ada di tempat lain. Jadi ini bukan soal satu kesempatan emas, tapi soal punya banyak kesempatan buat coba lagi dan lagi. Oke, sekarang kita coba mundur sedikit. Gimana sih struktur kayak gini bisa terbentuk? Nah, ini ternyata bukan kebetulan loh. Ada sejarahnya, ada rancangannya. Jadi ada 3 langkah utama yang membangun kesenjangan ini. Pertama, semua kekuasaan, pemerintah, militer, administrasi, dipusatkan di Bangkok. Tujuannya bagus sih, biar jadi negara modern. Kedua, semua mesin ekonomi, semua modal juga dikumpulin di ibu kota. Nah yang ketiga, ini kuncinya, provinsi-provinsi lain itu kayak dikasih peran. Perannya apa? Jadi pemasok. Pemasok tenaga kerja, sumber daya alam, hasil tani, semuanya buat ibu kota. Proses inilah yang akhirnya bikin sistem di mana satu kota mikir dan bikin keputusan, sementara sisanya cuma jadi pendukung. Dan ini udah berjalan turun-temurun. Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau ketimpangannya separah dan sestruktural ini, kok kayaknya adem ayam aja? Kenapa nggak ada konflik besar-besaran yang meledak? Ternyata ada 2 alasan kuat yang saling nyambung. 2 alasan ini yang bikin kenapa kesenjangan ini nggak meledak, tapi malah diterima dalam diem. Jadi gini, di satu sisi ada norma budaya. Orang Thailand tuh cenderung menghindari konflik terbuka, menjaga harmoni itu penting banget. Di sisi lain, ada keyakinan yang udah mendarah daging, yang seolah-olah bilang, kalau mau sukses beneran, ya harus ke ibu kota. Nah, kombinasi 2 hal ini, tekanan sosial biar nggak ribet, dan keyakinan pribadi bahwa sukses tuh ada di tempat lain, akhirnya meredam semuanya. Ini nih yang jadi realitas baru buat mereka yang pindah ke Bangkok. Aspirasi dan kepasrahan. Mereka datang dengan mimpi besar, dengan ambisi. Tapi di saat yang sama, ada perasaan kalau mungkin usaha mereka nggak akan sepadan. Dan yang lebih pahit, mereka udah nggak punya tempat lagi buat pulang. Jadi, ini bukan lagi cerita harapan yang optimis, tapi campuran rumit antara mimpi dan rasa pasrah. Oke, kita lanjut. Dan ternyata, struktur kayak gini tuh bukan cuma jadi masalah buat daerah provinsi aja. Sekarang, ini udah jadi beban buat seluruh negara. Lihat deh, beban di Bangkok. Karena semua orang dan semua industri numpuk di sana, ya akibatnya gini. Biaya rumah jadi gila-gilaan, macetnya jangan ditanya, dan lingkungan juga kena getahnya. Intinya, Bangkok sendiri kewalahan karena harus jadi pusat dari segalanya. Nah, di sisi lain, gimana nasib provinsi? Mereka justru rugi besar. Talenta-talenta mudanya pergi semua. Istilahnya brain drain. Akibatnya, ya ekonomi dan industrinya jadi susah berkembang. Masa depan di sana itu dilihat cuma sebagai tempat singgah, bukan tujuan akhir buat membangun hidup. Hasil akhirnya apa? Ya ini, negaranya jadi cuma bergantung sama satu mesin doang, yaitu Bangkok. Ini bikin pertumbuhan Thailand jadi lebih lambat dibanding negara-negara tetangganya di ASEAN. Terlalu bergantung pada satu mesin kayak gini jelas berisiko banget kan? Oke, jadi dari semua ini pelajarannya apa buat dunia? Dan yang lebih penting, solusinya gimana? Kalau masalahnya struktural, ya solusinya juga harus struktural. Solusinya itu bukan cuma bagi-bagi duit,
bukan cuma redistribusi uang. Bukan, solusinya adalah desentralisasi kekuasaan. Memberi daerah-daerah itu kemampuan buat bikin keputusan sendiri. Kasih mereka wewenang beneran buat nentuin arah pendidikan, industri, dan pemerintahan mereka sendiri. Ini bukan soal bantuan, tapi soal pemberdayaan. Dan jangan salah, ini bukan cuma cerita soal Thailand, ini semacam peringatan buat negara-negara lain yang punya pola serupa. Coba lihat Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, polanya mirip. Ini nunjukin kalau model pembangunan yang terlalu fokus ke satu kota besar, itu ada batasnya. Ada kutipan bagus nih. Kesenjangan ini bukan ledakan yang keras, ini adalah pengurasan diam-diam terhadap kekuatan bangsa. Jadi, yang dibutuhkan sekarang itu bukan marah-marah, tapi pandangan yang jernih buat melihat strukturnya. Intinya, masalah yang paling bahaya itu kadang yang paling sunyi, yang diam-diam menggerogoti dari dalam. Nah, ini jadi pertanyaan penutup buat kita semua. Di saat kota-kota besar di seluruh dunia jadi makin kuat, makin dominan, siapa yang peduli sama keheningan di tempat-tempat yang tertinggal? Ini bukan cuma pertanyaan buat Thailand, tapi buat kita semua. Jangan-jangan kita baru sadar waktu semuanya sudah terlambat.